Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada subuh hari ini 20 Sya'ban 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Februari 2026 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka merealisasikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut atau berjalan di sebuah jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu syar'i, maka niscaya jalannya dia nanti di yaumul qiyamah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurganya Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam rangka merealisasikan perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang namanya menuntut ilmu syar'i merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini, majelis kita di pagi hari ini atau hari ini menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan darinya Jalla Jalaluh. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pun dengan sebab majelis kita ini, kita menjadi orang yang dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuju syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tema yang akan kita angkat pada majelis kali ini berkaitan dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Ramadan. Betapa dekatnya kita dengan bulan Ramadan, yang saat ini mungkin kita sudah berada di penghujung dari bulan Sya'ban. Mungkin tersisa 9 hari atau tersisa 10 hari, yang apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maka kita akan mendapati bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan yang hanya ada di bulan Ramadan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebelum memasuki bulan Ramadan, maka beliau lebih dahulu untuk menjadi seorang hamba, seorang pribadi, seorang nabi yang mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka agar kita menjadi seorang hamba yang maksimal kualitas ibadahnya biidznillah ta'ala di bulan Ramadan, memang mau tidak mau kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Karena disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, bahwa beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istakmala siyam syahrin qat illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Tidaklah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan bilangan puasa 1 bulan penuh kecuali pada
bulan Ramadan. Dan tidaklah aku mendapati, kata ibunda radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bulan yang paling banyak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpuasa melainkan bulan Sya'ban. Tidaklah aku dapati banyaknya Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di sebuah bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan kepada kita betapa seriusnya beliau dalam mempersiapkan diri sebelum masuknya bulan Ramadan. Bahkan sebahagian para ulama kita menyimpulkan bahwasanya la Sya'bana liman la Ramadan, atau la Ramadana liman la Sya'ban. Tidak ada bulan Ramadan bagi seorang yang tidak memanfaatkan waktunya di bulan Sya'ban. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perumpamaan yang sudah kita ketahui bersama, bahwa bulan Sya'ban ini ibarat mengairi benih-benih yang sudah kita tanam, tumbuhan-tumbuhan yang sudah kita tanam di bulan Rajab kemarin. Jadi memang posisi para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an adalah sekelompok manusia mulia yang mereka akan mempersiapkan bahkan 6 bulan sebelum masuknya Ramadan. Maka di sebahagian para ulama hal itu mungkin akan menjadi masyaqqah bagi setiap muslim dengan kesibukan mereka, dengan ma'isyah mereka, dan itu aktivitas masing-masing yang ada di tengah-tengah mereka. Baik labas, mulai di bulan Rajab. Rajab diibaratkan oleh para ulama kita sebagai bulan di mana kita memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, benih-benih tadi. Kemudian di bulan Sya'ban lah kita mengairi, tugasnya untuk mengairi apa yang sudah kita tanam tersebut, dan nanti di bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memanen amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menginginkan amal ibadah kita baik, amal ibadah kita meningkat di bulan Ramadan, mulailah sejak sekarang, ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak melatih diri kita sejak saat ini untuk misalkan berusaha memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan amaliyah sedekah misalkan, atau amalan-amalan soleh yang lainnya, maka rasanya sulit untuk kita merubah satu waktu, yaitu saat masuknya bulan Ramadan. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar memberikan sebuah kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an ketika masuknya malam pertama di bulan Ramadan. Maka sebenarnya yang menjadi target kita agar kita menjadi hamba Allah Jalla wa Ala yang istiqamah amalannya di bulan Ramadan, mulailah sejak sebelum Ramadan dengan target malam pertama bulan Ramadan yang kita belum berpuasa padanya, belum masuk amaliyah puasa di siang hari Ramadan, malam Ramadan, malam di mana kita biasanya melaksanakan sholat tarawih di hari pertama atau di malam pertama. Di situ posisi yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atakum Ramadan. Dalam riwayat yang lainnya, inna hadha syahra qad hadarakum, bulan yang mulia ini telah ada di tengah-tengah kalian, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim, barang siapa yang dicegah oleh Allah, barang siapa yang diharamkan oleh Allah untuk mendapati malam kemuliaan tersebut yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, maka sungguh dia orang-orang yang mahrumin, orang-orang yang dicegah oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, dari kebaikan-kebaikan yang banyak.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila masuk malam pertama, ini yang tadi kita isyaratkan bagaimana kita memiliki target sejak malam pertama kita sudah maksimal, jangan menunggu nanti. Setelah lewat 10 hari pertama, setelah lewat 10 hari kedua, ya kalau kita sampai, kalau tidak. Maka Nabi SAW telah mengingatkan para sahabat, dan inilah keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Apabila telah masuk malam pertama di bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala akan dibuka. Di sisi yang lain, suffidatis syayatin atau gulliqat abwabu jahannam, akan ditutup pintu-pintu neraka jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dibuka sama sekali. Tadi pintu-pintu surga dibuka, lam yughlaq minha bab, tidak ada pintu yang tertutup. Neraka jahannam pun ditutup semuanya, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Suffidatis syayatin, dan syaitan, iblis dan bala tentaranya dibelenggu oleh Allah Jalla wa Ala. Wa yunadi munadin, dan akan ada yang menyeru dari atas langit, yakni dari kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, wahai hamba yang ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian untuk beramal. Dan wahai hamba Allah, wahai manusia, wahai seorang yang ingin melakukan asyar, kejelekan, kemaksiatan, aksir, tahan. Ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ini bulan yang berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Yang dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dan setiap malam akan ada hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, akan ada manusia-manusia yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Setiap malam, sejak malam pertama dari bulan Ramadan. Hadis ini, ikhwati fillah yara'akumullah, kalau kita menyelaraskan, melihat dengan kondisi wakil yang ada, memang benar-benar kita dapati shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maha benar beliau dengan sabda yang disampaikan dari lisan beliau alaihi salatu wassalam. Karena memang yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Kenyataan yang ada, kita akan mendapati hawa pertama di bulan Ramadan, ketika mungkin nanti pemerintah telah menetapkan ini adalah satu Ramadan, dimulai untuk melaksanakan sholat tarawih. Kita keluar menuju masjid Allah Jalla wa Ala, ingin melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Atau mungkin kita yang berhalangan akan mengerjakan sholat tarawih berjamaah di rumah bersama dengan keluarga-keluarga kita. Maka perhatikanlah bagaimana kondisi hawa dunia ketika itu. Kenyamanan demi kenyamanan, kebaikan demi kebaikan. Karena keberkahan yang berlipat turun pada malam pertama, sejak malam pertama di bulan Ramadan. Dan itu dirasakan oleh setiap mukmin, dirasakan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Bagaimana tidak? Hawa-hawa neraka jahanam yang selama ini ada dalam kehidupan dunia kita ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terbuka. Bagaimana tidak? Syaitan yang biasanya membisikkan kita untuk menghasung, kerjakan kemaksiatan ini, masuklah melalui pintu keharaman ini, dan yang seterusnya, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar sejak malam pertama di bulan Ramadan, kita akan mendapati rasa keberkahan tersebut, hawa yang berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Ikhwati fillah yara'akumullah, inilah yang pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mempersiapkan diri tadi untuk mendapati bulan Ramadan. Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat untuk bersiap-siap melewati bulan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Allah Jalla wa Ala seperti yang sudah kita nukilkan, ya baghiyal khair, wahai seorang hamba yang ingin melakukan kebaikan, segera, jangan ditunda.
Ikhwati fillahi ra'akumullah, ini merupakan satu kaedah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala di dalam karya beliau Raudatul Uqala Nuzhatul Fudala, saat beliau menyampaikan sebuah kaedah apabila seorang hamba ingin senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keistiqomahan itu adalah satu hal yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa ala. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian di jalan Allah. Yang setiap hari kita mohon kepada Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Kita bukan seorang hamba yang dibebaskan berfoya-foya dengan berbagai, na'udzubillah min dzalik, minuman-minuman keras, berbagai keharaman-keharaman, perjudian misalkan, atau yang semisalnya. Lah, kita hamba Allah yang dibatasi. Kita hamba Allah yang diminta untuk melakukan amalan A, B, C, terus sampai akhir hayat kita. Itulah makna istiqamah. Yang kata Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, dua kaedah yang paling penting ketika kita ingin mendapatkan istiqamah dalam kehidupan kita. Yang pertama, apabila berkaitan dengan amalan ketaatan, apabila berkaitan dengan amalan soleh, kita harus bersegera. Jangan ditunda-tunda. Dan ini yang ternukil dari sebahagian sahabat. Seperti yang sudah kita ketahui, idza amsayta fala tantadirus sabah, idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau engkau berada di pagi hari ingin mengerjakan sebuah amalan ketaatan, langsung kerjakan, jangan ditunda, nanti saja. Demikian pula ketika engkau berada di siang hari atau di sore hari ingin mengerjakan satu amalan ketaatan, langsung, jangan ditunda, nanti besok saja setelah bangun tidur. Jangan. Ini kaedah yang pertama. Yang kata beliau, apabila kita menerapkan dan melengkapi dengan kaedah yang kedua, apabila kita berhadapan, na'udzubillah min dzalik, dengan berbagai macam pintu kemaksiatan, kita memiliki sifat yang disebut dengan at-taswif, kata beliau rahimahullahu ta'ala, menunda. Kalau urusan kemaksiatan, kalau urusan keharaman, silahkan tunda. Jangan langsung lakukan. Jangan na'udzubillah min dzalik bersegera dalam tanda kutip untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan. Taswif nanti saja. Ingin lalai dalam sebuah amalan saleh, ingin menunda-nunda bacaan Al-Quran, jangan, terbalik. Apabila kita ingin melakukan sebuah kemaksiatan, ingin menyaksikan sebuah kemaksiatan, ingin mendengarkan sebuah kemaksiatan, itu baru ditunda. Tunda terus. Bahkan yang disebutkan oleh sebagian para ulama kita, agar benar-benar kita terhalangi oleh Allah Jalla wa'ala dari melakukan keharaman atau kemaksiatan tersebut, perbanyaklah bacaan La ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat yang sangat agung, yang apabila kita praktekkan dan kita amalkan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita akan menjadi hamba Allah Jalla wa ala yang dijaga olehnya Subhanahu wa taala. Maka ini semakna dengan apa yang datang dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tadi, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai seorang hamba yang ingin melakukan kebaikan, kerjakan segera, jangan ditunda-tunda. Wa ya baghiyasy syarr, dan seorang hamba yang ingin melakukan kemaksiatan, keburukan, tahan, tunda, jangan lakukan. Perhatikan keutamaan bulan yang mulia ini. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, syahrul Ramadan syahrul barakah yaghsyakumullahu bih. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan itu untuk kalian, untuk kita semua selaku hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Fayanzilur rahmah wa yahbitul khataya wa yastajibud du'a. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat demi rahmat, kasih sayang demi kasih sayang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan ke bumi Allah Jalla wa ala ini.
berbagai macam kekurangan, berbagai macam kemaksiatan yang dimiliki oleh seorang hamba akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setiap doa, setiap permohonan, karena kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim pasti memiliki hajat, pasti memiliki kebutuhan. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila ada dari kalangan hamba-Ku yang bertanya, apakah Allah itu dekat? Ayat yang mulia ini turun karena ada sebahagian para sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita sehingga kita untuk mengucapkan sebuah permohonan cukup dengan suara yang lirih? Ataukah mungkin Allah itu jauh dari kita sehingga kita ketika mengucapkan sebuah doa, sebuah permintaan, sebuah permohonan harus dengan memanggilnya dengan suara yang lantang maksudnya. Maka turunlah ayat yang mulia ini, idza sa'alaka 'ibadi 'anni, wahai Muhammad, apabila ada dari kalangan hamba-Ku yang bertanya, apakah Allah itu jauh atau dekat? Fa inni qarib. Sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ditambah lagi, idza ujibu da'watad da', aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan semua permintaan, doa hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa Ala, idza da'a, apabila mereka mau mengadahkan tangannya, apabila mereka mau mengetuk pintu-pintu kekayaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ayat yang mulia ini. Tinggal kita mau atau tidak untuk berdoa. Jaminan ijabah sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 jenis ijabah yang sudah kita ketahui bersama, apakah langsung diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, ataukah Allah Jalla wa Ala ganti dengan berbagai musibah yang dijauhkan dari diri-diri kita, keluarga-keluarga kita, atau nanti disimpan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di yaumul qiyamah. Pasti akan diijabah. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi atau tidak mengingkari janjinya Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda terkait dengan pembahasan doa ini, ma yahummuni hammal ijabah. Aku tidak penting untuk memikirkan apakah doaku diijabah oleh Allah atau tidak. La. Alladzi yahummuni hammad du'a, kata beliau radhiyallahu taala anhu arda, yang penting untuk diriku adalah ketika aku terus mengadahkan tanganku, terus berdoa, karena doa adalah amalan saleh. Semakin banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak tabungan amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula agar kita bisa meneladani sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bulan Ramadan adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa syariat untuk kita menyantap makan sahur, yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan al-ghida al-mubarak, makanan yang penuh dengan keberkahan. Yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu arda pernah diceritakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahuri fi Ramadan. Kata Irbad Ibn Sariyah, aku pernah diundang, aku pernah dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk makan sahur, untuk santap sahur bersama beliau di satu hari di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada beliau radhiyallahu taala anhu arda, halumma ilal ghida'il mubarak. Mari kita makan, mari kita konsumsi wahai Irbad bin Sariyah makanan yang penuh dengan keberkahan ini. Ikhwati fillah yara'akumullah, jangan sampai kita terlewatkan dari mengkonsumsi makanan-makanan sahur
yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa di dalam makanan-makanan tersebut terdapat keberkahan. Bahkan hadis yang lebih jelas lagi datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam perintahnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, bersahurlah kalian. Kalau kita ingin meneladani beliau, kalau kita ingin mencontoh beliau, teladan terbaik ketika kita menyantap makanan sahur dengan mengharapkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tasahharu. Perintah dari beliau alaihi salatu wassalam, tinggal kita hadirkan niat. Innama al-a'malu binniyat, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Kalau niat kita ketika ingin sahur hanya ingin mengisi kosongnya perut kita, laparnya kita, dan yang semisalnya, itu yang kita dapatkan. Ini ada di hadapan kita perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa tidak kita rubah sedikit niat kita? Kita setting niat kita, kita atur. Kenapa engkau santap sahur ya akhi? Kenapa engkau santap sahur wahai hamba Allah? Karena aku menjalankan perintah dari baginda Rasulullah. Karena aku menjalankan perintah dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya pada makanan sahur tersebut terdapat keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain pula yang menunjukkan keutamaan santap sahur, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat. Artinya salawat Allah, artinya salawat malaikat adalah doa kebaikan. Untuk siapa? 'Alal mutasahhirin. Untuk orang-orang yang makan sahur. Dia berada di waktu sahur, dia manfaatkan untuk mengkonsumsi makanan yang mungkin bisa membawa kekuatan untuknya saat melakukan ibadah puasa di esok hari. Tidak lupa untuk dia isi waktu demi waktu keberkahan tersebut saat sahur dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Diselipkan di tengah-tengah santap sahur tersebut ada zikir-zikir, ada istighfar-istighfar, ada taubat-taubat yang ternyata itu semua bahagian dari sifat kaum mukminin yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, wabil asharihum yastaghfirun. Hamba-hamba Allah yang mukmin tadi dengan keimanan yang hakiki akan memanfaatkan waktu sahurnya dalam beristighfar, dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga tidak boleh kita lupakan sebenarnya saat mengkonsumsi makan sahur adalah sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, yang kata baginda alaihi salatu wassalam, ni'ma sahurul mu'minit tamr. Konsumsi santap sahur yang terbaik yang dimiliki oleh seorang mukmin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah kurma. Jadi manfaatkan waktu yang ada. Walaupun kita makan nasi, walaupun kita makan ini dan itu, roti atau yang semisalnya, bisa kita akhiri atau mungkin kita selipkan di tengah-tengah santap sahur tersebut beberapa butir kurma. Sekali lagi, agar kita mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan sahur yang terbaik yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah ketika dia memakan kurma. Ya khoti fillah yara'akumullah, bahkan dari sisi tenaga medis pun ternyata membuktikan kurma memiliki kandungan ini dan itu, menguatkan seorang dan yang seterusnya. Shadaqan Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Intinya kembali kepada kesimpulan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari A sampai akhirnya, dari A sampai Z-nya adalah kebaikan demi kebaikan, kebenaran demi kebenaran, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula agar kita bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah dengan menghidupkan qiyam Ramadan, dengan menghidupkan salat malam di bulan Ramadan. Salat malam di bulan Ramadan seperti yang sudah kita ketahui, apabila 20 malam pertama, maka yang dilakukan dan disunnahkan oleh beliau adalah mengerjakan salat malam Ramadan tersebut yang kita kenal dengan tarawih pada awal malam. Bisa kita mulai setelah Isya misalkan. Kemudian pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu di akhir malam, karena Nabi alaihi salatu wassalam ahya lailahu, beliau hidupkan malam beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama kalau kita melihat dari sisi etimologi bahasa, at-tarawih dari kata rohah adalah salat yang ada unsur rohahnya, kenyamanan, santai, tidak berlebihan, tidak pula bermudah-mudahan, pertengahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang akan memberikan kenyamanan demi kenyamanan. Bayangkan malam pertama di bulan Ramadan, para sahabat berkumpul untuk salat bersama beliau alaihi salatu wassalam. Malam kedua bertambah jamaahnya. Malam ketiga bertambah membeludak jamaah beliau alaihi salatu wassalam, para sahabat. Malam keempat tidak cukup Masjidun Nabawi. Saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dicintai oleh para makmumnya, sangat dicintai oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, karena memang semakin banyak makmum, keutamaan yang sangat luar biasa. Malam keempat membeludak masjid tidak cukup, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sampai harus menahan diri di dalam rumah tidak keluar. Dan ini menunjukkan rahmat, kasih sayang yang sangat luar biasa dari sosok baginda alaihi salatu wasallam. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau tidak sholat bersama kami wahai Rasulullah? Keesokan harinya para sahabat bertanya, kenapa engkau tidak keluar wahai Rasulullah? Aku khawatir, aku takut. Ketika aku keluar nanti amaliyah semacam ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hal yang sangat berat untuk kalian. Ikhwati fillah yara'akumullah, 5 waktu yang wajib untuk kita kerjakan saja masih dianggap berat oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Isra dan Mi'raj seperti yang sudah kita ketahui bersama. Naik lagi engkau wahai Muhammad, belum sanggup umatmu untuk melakukan sholat 5 waktu. Aku sudah malu wahai Musa. Maka ketika ada seorang muslim, ketika ada seorang mukmin yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan, kita harus mendukungnya dari segala aspeknya, dari segala sisinya. Ikhwati fillah yara'akumullah, yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah kemudahan, jangan dipersulit. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan yang sangat besar bagi seorang yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Karena memang ketika di awal malam, afdoliyahnya kan sepertiga malam terakhir. Makanya yang namanya qiyamul lail, sholat tahajud di luar bulan Ramadan dianjurkan di sepertiga malam terakhir. Ketika Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia, mana hambaku yang mau bertaubat katanya, mana hambaku yang mau meminta ampunan katanya, mana hambaku yang butuh ini dan itu katanya. Aku siap untuk mengabulkan doa-doa mereka, aku siap mengampuni mereka, aku siap memberikan taubatku kepada mereka. Sementara kita berada di balik selimut yang tebal, masih nyaman dengan bunga tidur kita. Allahumma sallim sallim. Namun di bulan Ramadan, untuk meringankan kaum muslimin, umat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau awalkan waktu pelaksanaannya. Karena keutamaan yang sangat besar yang ingin Nabi alaihi salatu wassalam berikan kepada setiap mukmin agar bisa menggapai keutamaan ini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengerjakan salat di malam Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala, maka niscaya dosa yang dia miliki, kesalahan demi kesalahan yang dia miliki benar-benar dihapuskan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan lebih detail, lebih rinci lagi ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seperti yang sudah kita ketahui. Barang siapa yang mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ra'akumullah. Bukan hanya pada malam Ramadan keutamaan tersebut bisa kita raih, bisa kita gapai. Termasuk juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Jadi memang Ramadan ini disetting oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba itu siang harinya sibuk untuk berpuasa, malam harinya sibuk untuk mengerjakan atau melakukan ibadah sholat. Siangnya sibuk untuk ibadah, malamnya sibuk untuk ibadah, subuhnya sibuk untuk sahur. Karena itulah hakikat dari kehidupan manusia, ibadah, ibadah, dan ibadah. Allah ingin mengingatkan kita sebagai hambanya. Sudah 11 bulan cukup. Sibuk kalian dengan dunia. Kita sibuk dengan ma'isyah. Kita sibuk dengan na'udzubillah min dzalik, berbagai keharaman, berbagai kemaksiatan. Cukup. Ini waktunya untuk engkau mengetahui. Seakan-akan Allah Jalla wa'ala ingin menyampaikan hal tersebut kepada kita. Bulan Ramadan, engkau harus sadar, wahai hamba Allah, kita harus mengetahui bahwa hakikat dari hidupnya kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan, jin diciptakan. Tujuan utamanya melainkan untuk, tidak ada tujuan utamanya melainkan untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ketahui dari ucapan al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, an-nafs, jiwa kita ini, tubuh kita ini, raga kita ini, kalau tidak kita sibukkan dengan al-haq, idza lam tashtaghilha bil haq syagalatka bil batil. Jiwamu tersebut akan menyibukkan dirimu dengan berbagai macam kemaksiatan. Maka siang hari sibuk dengan puasa, malam hari sibuk dengan amal ibadah, waktu sahur sibuk dengan santap sahurnya, belum waktu yang lain untuk qiraatul Quran, untuk sedekah, untuk birrul walidain, untuk silaturahim, dan yang seterusnya. Habis waktu kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat dari kehidupan kita. Selama ini mungkin kita lalai. Dan yang perlu kita perhatikan bersama, ikhwati fillah yara'akumullah, ketika amal-amal ibadah itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan masjid-masjid. Tidak hanya berkaitan yang kita pikirkan mungkin dengan rumah Allah. Amal ibadah itu luas cakupannya. Kita berada di atas pembaringan kita. Kita berada di rumah-rumah kita. Bisa untuk beribadah. Asal kita niatkan. Tadi kembali. Innamal a'malu binniyat. Kita santap sahur jangan hanya untuk mengenyangkan laparnya perut kita, jangan. Niatkan untuk ibadah. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bertambah tabungan kita lumayan. Daripada tidak sama sekali. Daripada hanya untuk memuaskan hawa nafsu makan kita. Sertakan di situ niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berada di atas pembaringan. Istirahat di malam hari. Membaca ayatul kursi yang kita hafalkan semuanya. Ibadah. Jadi jangan kita diberikan pola pikir oleh syaitan, ibadah itu berat sekali. Seakan-akan harus kita berjalan menuju masjid Allah Jalla wa'ala. Tidak. Bi'idnillahi ta'ala. Amal ibadah akan ringan. Bagi orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki pos-posnya, memasuki pintu-pintunya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung kita untuk hidupkan malam di bulan Ramadan. Bahkan disampaikan oleh al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal amru ala dhalik. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat dalam kondisi kebiasaan itu. Setiap bulan Ramadan beliau mengerjakan tarawih di awal malam. Awal-awal memang bersama dengan para sahabat, namun ketika beliau khawatir akan diwajibkan, beliau mengimami keluarga beliau.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di rumah. Dan itu terus dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai beliau wafat alaihi salatu wasallam. Maka jangan harapkan kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan dalam kondisi kita melalaikan salatut tarawih, melalaikan qiyamul lail, mungkin melalaikan sahur dan yang semisalnya. Jangan. Terlalu jauh mimpi kita ketika kita hanya ingin bersantai-santai, berfoya-foya di bulan Ramadan dengan menikmati sekian banyak kuliner-kuliner yang ada mungkin hanya di bulan Ramadan, dalam kondisi kita mengharap semua kebaikan, semua rahmat, semua keberkahan ada di diri-diri kita. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan mengerjakan salat tarawih pun diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man qama ma'al imami hatta yansarif fa innahu ya'dilu qiyam lailah." Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih bersama imam sampai salamnya. Mau satu imam, mau dua imam, atau mungkin mau tiga imam, tapi dalam satu jamaah dari awal sampai salamnya, maka kita sebagai makmum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Kita tidak dicatat sebagai hamba yang beristirahat di malam hari. Kita tidak dicatat sebagai hamba yang tidur di malam hari, tapi ditulis di catatan-catatan kebaikan kita sebagai seorang hamba yang mengisi malamnya dengan salat demi salat. Bayangkan berapa banyak rakaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita secara cuma-cuma dalam catatan kebaikan karena kita bisa mengerjakan salat tarawih bersama imam sampai selesai. Ikhwati fillah yara'akumullah, demikian pula poin yang perlu atau penting untuk kita sedikit bahas agar kita bisa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak aktivitas kita. Baginda alaihi salatu wassalam digambarkan oleh para sahabat melaksanakan atau melakukan aktivitas fisik. Berjihad di bulan Ramadan. Melakukan seperti yang sudah kita ketahui penaklukan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Mekah di bulan Ramadan. Maka kata para ulama kita, nasihat yang penting tersampaikan adalah jangan terlalu mager. Jangan terlalu malas. Ramadan bukan bulannya untuk kita bermalas-malasan, bersantai-santai. Lah. Ramadan justru kebalikannya. Dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, diberikan tauladannya oleh beliau alaihi salatu wassalam, ayo kerjakan. Ayo beramal, ayo beraktivitas. Karena kalau na'udzubillah min dzalik kita menjadi seorang hamba yang mungkin menghabiskan waktu kita untuk tidur dari pagi sampai sore menjelang buka, faedah apa, manfaat apa yang bisa kita rasakan? Khoti fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana waktu untuk membaca Al-Qur'an? Mana waktu untuk bersedekah? Mana waktu untuk ini dan itu, amalan yang begitu banyaknya. Yang didefinisikan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah itu mencakup semua hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sekedar tersenyum dengan teman-teman kita yang kita temui bahagian dari amalan soleh. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang baik, wajah yang berseri-seri. Satu adat kebiasaan biasa, tidak ada beratnya tersenyum di hadapan saudara kita. Tapi itu adalah bahagian dari amalan soleh. Kapan bisa kita dapatkan? Kalau kita bergerak, bukan di atas tempat tidur kita. Maka waktu untuk kita melaksanakan amalan demi amalan, kegiatan demi kegiatan, mulailah di bulan Ramadan, aktivitas demi aktivitas. Jangan justru bulan Ramadan kita jadikan momen untuk menjadi hamba Allah Jalla wa'ala yang justru kurang
memaksimalkan waktu. Allahumma sallim. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir yang dengannya kita bisa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Ramadan adalah memperbanyak qiraatu Al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan pengajaran Al-Qur'an dari Jibril di bulan Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aqra'ani Jibrilul Qur'ana ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu." Jibril mengajarkan kepadaku bacaan-bacaan ayat Allah. Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan kepadaku ayat-ayat Al-Quran. Aku pun memerojaahnya, aku pun mengulanginya, dan aku meminta tambahan, astaziduhu. Aku minta ditambah. Ajarkan lagi wahai Jibril, ajarkan lagi wahai Jibril, ajarkan lagi wahai Jibril, fayaziduni. Maka Jibril pun menambah ajaran-ajaran yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta intaha ila 7 ahruf. Sampai aku diajarkan oleh Jibril 7 macam qiraah. Inilah yang kita kenal dengan qiraah sab'ah, qiraah asyara. Ada ayat Al-Qur'an sama, tapi riwayat yang ada di hadapan kita berbeda dengan riwayat yang ada pada saudara-saudara kita di Afrika misalkan. Ada Hafizan Asim seperti yang tersebar di Asia, ada riwayat yang lainnya. Semua riwayat, 7 riwayat dalam bacaan Al-Quran diajarkan semua oleh malaikat Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Bayangkan ikhwati fillah yarhamukumullah, sesibuk apa sosok baginda alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan saat belajar Al-Quran, saat berinteraksi dengan Al-Quran, saat membaca ayat demi ayat. Yang itulah suri tauladan terbaik yang jangan sampai kita lewatkan. Manfaatkan waktu-waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, min akbaril asbabi listiqamatil qalbi wa salamatihi kathratu qiraatil Quran. Di antara sebab yang paling besar, sebab yang paling dominan agar hati kita bisa selamat dan istiqamah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Bahkan disebutkan pula dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma yamna'u ahadukum idza raja'a min suqihi aw min hajatihi fattaka ala firashihi ay yaqra'a 3 ayatin minal Quran. Apa yang mencegah salah seorang dari kalian? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apa yang mencegah salah seorang dari kalian kalau selesai beraktivitas, pulang dari maisha, pulang dari pasar, pulang dari berkegiatan, dia baring di atas tempat tidurnya, baca 3 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sudah 3 ayat baca. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Agar kita terus terjaga koneksinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mencegah seorang hamba melakukan itu? Justru kita ketika beristirahat dari sekian aktivitas di luar, yang mengistirahatkan jiwa kita adalah smartphone kita. Itu yang miris. Itu yang harus kita benahi. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Yang menjadi tasliyah, yang menjadi hiburan, yang menjadi sumber istirahatnya jasad mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an adalah Al-Quran. Bahkan ternukil dari ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, man wajada khulsatan fi waqtin, barang siapa yang mendapati ada kelonggaran pada waktunya, falyagtanim kathratal Qur'an, falyagtanim kathratal Qur'an, perbanyaklah bacaan Al-Quran, liyafuza bikathratis thawab, agar dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak mendapatkan pahala demi pahala, ganjaran demi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ketahui bagaimana ayat-ayat Al-Quran alif lam mim tidak dihitung sebagai satu huruf atau satu ayat oleh Allah. La aqul alif lam mim harfun. Alif lam mim tidak dihitung sebagai satu huruf, tapi alif harf,
Lam harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Betapa besarnya pahala demi pahala yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia menyibukkan dirinya. Lebih-lebih lagi meneladani baginda Rasulullah di bulan Ramadan. Masih banyak sebenarnya ikhwati fillah yara'akumullah yang menjadi sumber tauladan kita dari amaliyah demi amaliyah. Menjaga kesempurnaan puasa dengan tidak hanya mempuasakan perut kita, tapi juga mempuasakan lisan dan anggota badan. Namun pembahasannya terlalu meluas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita, bisa memberikan keberkahan untuk diri kita, yang akhirnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya Jalla Jalaluh, sebagaimana kita telah dikumpulkan di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, semoga Allah Jalla wa ala kembali mengumpulkan kita di syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.